Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan belajar qawaidun nahwi, mempelajari kaidah-kaidah nahwu yang sebelumnya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan macam-macam kata, ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Demikian pula kita juga mempraktekkan dalam sebuah ayat surat Al-Lahab, ya. Surat Al-Lahab. Dan untuk sekarang kita akan melanjutkan mengenal macam-macam isim. Mengenal macam-macam isim, nama-nama isim itu apa aja, dan ini sangat penting sekali untuk dijadikan bekal mempelajari kaidah-kaidah nahwu. Di dalam buku Mukhtarat yang buku kita pelajari ini kita akan membahas halaman 6, yaitu al-faslul awal, fasal yang pertama, al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Isim ditinjau, dilihat bunyatihi. Bunyatun itu kalau diartikan bangunan. Isim ditinjau bangunannya, tapi yang lebih tepatnya diartikan isim ditinjau, dilihat huruf akhirnya. Sehingga untuk pembahasan ini itu hanya pada khusus pembahasan huruf terakhir isim. Itu ada isim apa aja kalau isim dilihat huruf akhirnya. Di dalam buku Mukhtarat dijelaskan ada 4 macam isim jika isim dilihat, ditinjau huruf akhirnya. Dan insya Allah ini mudah, insya Allah. Ada yang pertama adalah isim maksur. Isim maksur. Yang kedua ismun manqusun. Yang ketiga ismun mamdudun. Mamdudun. Dan yang keempat adalah ismun sahihun. Ini 4 macam nama isim kalau ditinjau huruf akhirnya. Ada isim maksur, yang kedua isim manqus, yang ketiga isim mamdud, dan yang keempat adalah isim sahih. Kita bahas satu per satu. Dari yang isim pertama yaitu isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur itu adalah semua isim yang diakhiri oleh huruf alif. Semua isim yang diakhiri oleh huruf alif, alif tegak ataupun alif bengkok. Dan pastinya huruf sebelum alif itu berharokat fathah. Dalam buku Mukhtarat diberikan contoh yang pertama ad-dunya.
ad-dunya. Artinya apa ad-dunya ini? Biasanya ad-dunya kita kenal diartikan dunia, tapi artinya yang sesungguhnya itu apa? Yang lebih rendah, itu artinya dunia. Nah, yang lebih rendah, yang lebih hina, itu ad-dunya. Diakhiri huruf apa? Alif. Sebelum alif berharokat fathah, maka ad-dunya jika ditinjau huruf akhirnya masuk kategori isim maksur ad-dunya. Ad-dunya. Terus yang contoh kedua apa? Al-mustasfa. Ya. Al-mustasfa. Al-mustasfa artinya rumah sakit. Rumah sakit. Kita lihat al-mustasfa isim, ada alif lam. Dilihat dari maknanya juga menunjukkan isim, benda. Nah, isim al-mustasfa ini jika ditinjau, dilihat huruf akhirnya termasuk isim apa? Isim maksur. Kenapa? Karena diakhiri huruf alif. Dan sebelum huruf alif berharokat fathah. Ini namanya isim maksur. Nah, saya sebutkan contoh-contohnya dulu. Al-mustasfa, terus al-mustafa. Mustafa. Ada juga di dalam buku disebutkan contoh al-asa, al-fata. Ada juga apa? Al-huda. Ya. 4 contoh ini, al-mustafa, al-asa, al-fata, al-huda, semuanya isim. Dikasih alif lam semua, diawali alif lam semua. Artinya juga menunjukkan dia isim. Al-mustafa artinya yang terpilih. Sifat. Sifat itu salah satu makna isim. Al-asa artinya tongkat. Al-fata seorang pemuda. Al-huda petunjuk. 4 isim ini semuanya diakhiri dengan huruf alif. Ini alif bengkok yang ini. Ini bukan ya. Kalau ini ya, bacanya bukan al-mustafa, tapi al-mustafai. Ini kalau dia ya. Tapi dia bukan ya, tapi alif. Al-asa alif. Al-fata alif. Ini juga alif bengkok. Bukan ya. Kalau dia ya, bacanya bukan al-fata, tapi apa? Al-fatai. Ya, tapi ini bukan ya. Dia alif. Al-huda alif. Diakhiri alif. Perhatikan huruf-huruf sebelum alif. Al-mustafa fa fathah. Al-asa fathah. Al-fata taknya fathah. Al-huda dalnya fathah. Sebelum alif berharokat fathah. Inilah yang namanya isim maksur. Apa itu isim maksur tadi? Isim yang diakhiri huruf alif dan huruf sebelum alif berharokat fathah. Kita pindah ke isim yang kedua. Ya. Isim ditinjau huruf akhirnya yang kedua adalah isim manqus. Isim manqus, ismun manqusun. Kalau isim manqus adalah isim-isim yang diakhiri huruf ya. Dan huruf sebelum ya berharokat kasroh.
diakhiri ya. Diakhiri ya. Sebelum huruf ya nanti berharokat kasrah. Dan ada beberapa catatan untuk isim manqus ini. Isim manqus ini ya-nya harus sukun. Nah, sukun. Karena nanti ada yang diakhiri ya tapi dia tasdid. Nah, kalau nanti ada ya yang tasdid, maka ini nanti bukan masuk kategori isim manqus. Nanti ada ya tapi dia tasdid, enggak masuk kategori isim manqus. Syarat isim manqus itu ya-nya harus sukun. Nah, ini ya-nya sukun. Contoh-contohnya apa? Contoh-contohnya dalam buku Mukhtarat adalah Ar-Ra'i, Ar-Ra'i, Al-Musalli, Al-Musalli, Al-Murabbi, Ad-Da'i, Al-Hadi. Ada 5 contoh yang saya sebutkan di sini. Ini semuanya disebutkan di buku Mukhtarat. Semuanya isim. Kenapa isim? Semua diawali alif lam, alif lam, alif lam, alif lam isim. Ciri khusus isim. Ya. Dan jika kita perhatikan, semua isim di sini diakhiri oleh huruf ya. Ar-Ra'i ya, sukun, artinya penggembala. Penggembala. Al-Musalli diakhiri ya, artinya orang yang sholat, Al-Murabbi diakhiri ya, sukun ya-nya. Artinya apa? Pendidik, yang mendidik. Ad-Da'i diakhiri ya, ya-nya sukun. Artinya yang menyeru. Al-Hadi, Al-Hadi diakhiri ya, sukun ya-nya, yang menunjuki. Ya, semuanya diakhiri ya, semuanya isim. Dan sebelum huruf ya semua berharokat kasroh. Semua berharokat kasroh. Nah, inilah yang namanya isim manqus. Semua isim yang diakhiri huruf ya sebelumnya kasroh. Sebelumnya kasroh. Insya Allah mudah untuk memahaminya, sehingga enggak kita panjang lebarkan. Atau ada beberapa catatan sedikit nih untuk isim manqus ya. Untuk isim manqus ya, tadi sudah saya sampaikan, ya-nya enggak boleh sukun. Kalau nanti ya-nya ya-nya enggak boleh tasdid. Kalau nanti ya-nya tasdid, tidak masuk kategori isim manqus, nanti masuknya dia isim sahih. Dan isim manqus ini, isim yang diakhiri huruf ya, apabila dia tidak menggunakan alif lam, karena alif lam itu adalah bukan huruf asli, dia huruf tambahan yang ditambahkan di awal isim.
Alif lam bukan huruf asli tapi huruf tambahan. Nah, isim manqus jika tidak menggunakan alif lam, alif lamnya dihilangkan, maka ya-nya harus dibuang. Ya-nya harus dibuang. Seperti ar-ra'i, maka menjadi ra'in. Enggak pakai alif lam, ya-nya di sini dibuang. Dibuang. Yang menunjukkan adanya ya dibuang itu apa? Adalah kasroh. Kasroh ini yang menunjukkan adanya ya yang dibuang. Kenapa kok di sini apa? Menulis kata ra'in tiba-tiba harokatnya kasroh. Biasanya kan kalau menulis suatu kata kan domah. Tapi kok ini nulisnya kasroh. Ini menunjukkan adanya ya yang dibuang. Kasroh ini sebagai petunjuk ada ya yang dibuang. Sama seperti di sini al-musolli nggak pakai alif lam, jadinya gimana? Musollin, nggak pakai alif lam, ya-nya ini dibuang, dibuang. Terus huruf kasroh di sini dia yang menjadi petunjuk adanya ya yang dibuang. Ya, karena di sini setelah ya itu dibuang, maka huruf setelahnya dia nggak boleh dirubah ke dhammah ataupun fathah, harus diharokati kasroh. Sebelum ya dibuang kasroh, setelah ya dibuang juga wajib kasroh, nggak boleh dirubah ke dhammah, nggak boleh dirubah ke fathah. Al-murabbi di sini maka nanti menjadi murabbin. Nah, nggak pakai alif lam, maka ya di sini dibuang. Ba-nya tetap kasroh sebagai petunjuk adanya ya yang dibuang. Adai sama menjadi dain, nggak pakai alif lam. Al-hadi menjadi hadin. Ya, ini catatan pertama untuk isim manqus. Catatan yang kedua apa? Nanti kalau harokatnya fathah, ya ini nanti bisa berharokat fathah. Ya, kalau kita nanti belajar nahwu, maka kita akan mengenal yang namanya i'rab nasab. Ya, yang mana nasab itu tandanya berharokat fathah di huruf terakhir. Ketika nasab maka ya-nya tidak boleh dibuang walaupun nggak menggunakan alif lam. Ya, nggak menggunakan alif lam. Ketika nasab maka ya-nya tetap ditulis dan dia berharokat fathah. Di sini tadi kan nggak menggunakan alif lam, ya-nya dibuang, ya-nya dibuang. Nah, ketika nanti dia nasab atau harokatnya dia harus fathah, ya-nya harus fathah, maka nggak boleh dibuang, harus ditulis ra'iyan, ra'iyan. Ya-nya wajib ditulis. Kenapa? Karena ya di sini dia berharokat fathah. Sama semuanya nanti ya. Musollin ketika dia ya-nya harus fathah, nggak boleh dibuang walaupun nggak menggunakan alif lam. Musolliyan, musolliyan. Nah ini murabbin walaupun nggak menggunakan alif lam, tapi ya-nya harus berharokat fathah, harus ditulis. Nah, murabbiyan. Ini dua catatan yang berkaitan dengan isim manqus. Catatan yang pertama,
Kalau enggak menggunakan alif lam, ya-nya dibuang selama ya itu tidak berharokat fathah. Kalau berharokat fathah, maka ya ditulis, ya-nya dikasih harokat fathah walaupun dia tidak menggunakan alif lam. Ya. Lanjut ke isim ketiga. Isim ditinjau dari huruf akhirnya adalah ismun mamdudun. Isim mamdud. Isim mamdud ini adalah semua isim yang diakhiri hamzah sebelum hamzah adalah alif. Diakhiri huruf hamzah, ini hamzah namanya. Sebelum hamzah adalah alif. Kalau nanti diakhiri hamzah, sebelumnya bukan alif, nggak masuk isim mamdud, harus alif sebelum hamzah. Apa contohnya? Dawaun. Dawaun, binaun, samaun, insya'un. Binaun, samaun, terus insya'un. Semuanya isim. Kenapa isim? Semuanya tanwin. Ciri khusus isim tanwin. Semuanya diakhiri hamzah, 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 hamzah. Sebelum hamzah semuanya alif. Nah, nih alif, alif, alif. Karena dawaun, binaun, samaun, insya'un adalah isim yang diakhiri hamzah sebelumnya alif, maka dawaun, binaun, samaun, insya'un disebut isim mamdudun. Artinya dawaun obat, binaun bangunan, samaun langit, dan insya'un mengembangkan, menulis. Bisa ada beberapa arti untuk insya'un, mengembangkan. Nah, ini insya'un isim mamdud. Dan tadi ingat, kalau cuman diakhiri hamzah tapi dia sebelum hamzah bukan alif, nggak masuk kategori isim mamdud. Seperti apa contohnya? Adalah syai'un. Nah, ada syai'un. Syai'un artinya sesuatu. Diakhiri hamzah, tapi sebelum hamzah bukan alif. Sebelum hamzah di sini ya. Syai'un apakah dikatakan isim mamdud? Tidak. Karena sebelum hamzah bukan alif. Ya. Demikian juga contoh yang lain, ada badun, badun, memulai, diakhiri hamzah, tapi sebelum hamzah bukan alif. Di sini sebelum hamzah dal. Apakah dia isim mamdud? Bukan. Bukan isim mamdud. Ya. Karena sebelum hamzah bukan alif. Nanti masuk isim sahih. Yang terakhir, ikhwati fillah, isim ditinjau huruf akhirnya. Yang keempat adalah ismun sahihun. Ismun sahihun. Apa itu ismun sahihun? Semua isim yang tidak diakhiri 3 huruf di atas. Tidak diakhiri alif,
tidak diakhiri ya yang sebelumnya kasrah, tidak diakhiri hamzah yang sebelumnya alif, itulah isim sahih. Contohnya ini yang paling banyak contohnya. Ada baitun, rumah, nggak diakhiri alif, nggak diakhiri ya, nggak diakhiri hamzah sebelumnya alif, maka dia isim sahih. Babun, nah, isim sahih, nggak diakhiri alif, nggak diakhiri ya, nggak diakhiri hamzah sebelumnya alif. Masjidun, masjidun, isim sahih. Kursiyun, isim sahih. Isim sahih, jangan isim manqus. Ini kan ya Ustadz, bukan ya. Betul dia ya. Betul dia ya, tapi dia bukan isim manqus. Ingat, isim manqus tadi apa? Harus sukun, bukan tasdid. Di sini ya-nya tasdid, maka bukan isim manqus, masuknya isim sahih. Karena dia tasdid, bukan isim manqus, masuknya isim sahih. Dan ini banyak, seperti diantaranya Arabiyun. Ini diakhiri ya, apakah kita mau mengatakan dia manqus? Enggak. Walaupun dia diakhiri ya. Kenapa bukan isim manqus? Karena ada tasdid, ya-nya bertasdid. Maka kalau ya-nya bertasdid masuk pada kategori isim sahih. Ini ikhwati fillah, pembahasan isim ditinjau. Huruf akhirnya ada 4. Yang pertama adalah ismun manqusun, yang kedua ismun maqsurun, yang ketiga ismun mamdudun, dan yang keempat adalah ismun sahihun. Pembahasannya insyaallah tidak berat, ringan, mudah untuk dipahami, khusus pembahasan akhir isim. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan mempraktekkan di halaman 7 latihan, kita akan bahas. Sakhiri, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.